Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Di spesial ulang tahun Trijaya ke-32 kita hadir polemik spesial Trijaya ke-32 tahun. Pendengar Trijaya, hampir sebulan pasca kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah, demo kenaikan masih terjadi beberapa hari kemarin sampai hari ini. Padahal pemerintah berkali-kali mengatakan bahwa kenaikan BBM kemarin hanyalah pengalihan subsidi supaya lebih tepat sasaran. Pembatasan penggunaan BBM subsidi akan menguntungkan masyarakat. Dengan pembatasan subsidi bisa lebih tepat sasaran dan kendaraan mewah tidak lagi bisa membeli BBM subsidi. Pembatasan juga akan membuat APBN lebih hemat karena subsidi tepat sasaran dengan penerima lebih sedikit. Karena dari data Suspenas, BBM subsidi hanya dinikmati 20% rakyat miskin. Sehingga pemerintah bisa memanfaatkan untuk hal lain yang lebih berguna dan bermanfaat buat masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara dari sisi kuota, pembatasan penggunaan BBM subsidi membuka peluang ketersediaan volume kuota bisa mencukupi hingga akhir tahun. Artinya, rakyat tidak perlu beli BBM mahal atau non subsidi karena kuotanya masih ada dan tidak habis. Diperlukan pengaturan pemerintah melalui regulasi agar siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi BBM. Misal percepatan revisi Perpres 191/2014 yang saat ini sedang direvisi dan digodok. Nah, PR-nya kapan revisi ini bisa segera diundangkan dan kenapa belum selesai sampai sekarang? Apa yang terjadi? Siapa yang paling diuntungkan jika BBM subsidi tidak dibatasi dan dibiarkan tanpa pengawasan? Dan bagaimana memastikan bahwa subsidi yang dibatasi itu atau BBM yang dibatasi dan subsidi dialihkan bisa bermanfaat untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Karena itu, pada kesempatan sore ini di polemik spesial ulang tahun Trijaya membahas pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk siapa, bersama saya Gaib Martu Sigit. Saya tidak sendirian membahas ini karena berat topiknya, tapi ringan juga karena sudah bisa kita lakukan sekarang. Ada 4 narasumber yang sudah hadir melalui Zoom dan acara ini disiarkan di 20 kota Trijaya Network se-Indonesia dan juga di channel YouTube dan streaming di www.mnctrijaya.com, okezone.com dan sindonews.com. Saya sapa yang pertama, ada anggota Komite BPH Migas, Pak Saleh Abdurrahman. Selamat sore Pak Saleh. Selamat sore Mas Gaib, apa kabar para pendengar Trijaya FM di seluruh Iya. Indonesia? Kita sekarang gara-gara COVID nih, selain kita bisa didengar, kita juga bisa ditonton nih Pak Saleh nih ya. Siap. Bisa di YouTube juga, jadi Pak Saleh bisa terlihat wajahnya mirip Ganjar Pranowo ya, rambutnya ya. Eits, Ini lagi di mana Pak Saleh? lagi di Manado nih. Oh, Lagi di Manado. siap. Ya. Kemudian saya sapa pengamat Energi Watch, Mas Mamit Setiawan. Selamat sore Mas Mamit. Halo Mas. Oh, lagi trouble dulu ya. Saya sapa Halo. sebelum. Oke Mas. Yap, Oh, Gaib. alhamdulillah. Sorry, saya lagi ada double acara nih soalnya. Ini lagi di mana ini? Masih di Jakarta. Oh, Jakarta. Masih Alhamdulillah. Aman. Insya Oke. Allah pokoknya buat Trijaya kita siapkan waktu. Siap, thank you. Acara yang satunya tolong diinin dulu Mas, disingkirin dulu ya. Ini penting nih ngomongin rakyat ini. Siap. Masa depan ini. Kemudian ada Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Mas Igun Wicaksono, anak motor ini. Selamat sore Mas Igun. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar Trijaya yang ada di Nusantara ini. Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa. Ini lagi nggak keliling nih ya? Nah, ini lagi keliling, kebetulan lagi di Kalimantan Timur, Oh, Kota dahsyat. Balikpapan, Kota Minyak. Kota minyak ya. Ya. Oke, semoga 2024 nggak ada partai ojek online ya. POO. Oh. Oke, kita masih menunggu kehadiran Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Kang Maman Abdurrahman yang sebentar lagi akan join bersama kita. Nah, kita langsung saja. Saya ke Pak Saleh dulu nih. Pak Saleh, ini BBM ini sudah diputuskan untuk dinaikkan, kemudian pemerintah sudah berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa
pengalihan ini akan lebih efektif karena hampir sebagian besar subsidi itu tidak dinikmati oleh masyarakat yang seharusnya diberikan, yaitu masyarakat miskin. Banyak yang kurang percaya Pak Saleh. Kenapa? Sebenarnya memang subsidi itu dialihkan memang untuk kepentingan yang lebih besar ya, daripada sekarang ini justru malah dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya nggak berhak menikmati subsidi. Ya, ya, betul Mas Gaib. Jadi prinsipnya subsidi itu kan membantu masyarakat yang kurang mampu sebetulnya kan. Itu prinsip dasar dulu. Daya beli kita yang belum cukup ya, sehingga pemerintah perlu memberikan bantuan dalam bentuk subsidi ya kan. Cuman sayangnya subsidi kita ini subsidinya itu bersifat terbuka gitu, subsidi harga. Jadi harganya yang disubsidi mestinya harganya itu misalnya 13.000, 14.000 menjadi 10.000 misalnya, sehingga semua orang bisa membeli BBM dengan seharga itu meskipun dia mampu membeli yang lebih dari itu. Cuma ya karena ada yang lebih murah, kan begitu. Nah ini yang menjadi masalah. Kemudian hal kedua yang mungkin perlu kita sampaikan di sini bahwa sambil ini Mas ya, Bapak ya. Namanya subsidi itu kan pasti perintah Bengki sama Tio. Besar. Ya. Pasti jumlahnya itu terbatas. Ya. Jadi ada 3 ciri sebetulnya yang disebut subsidi itu. 1, volumenya itu tertentu alias terbatas. 2, harganya itu diatur, ya Mas ya. 3, itu konsumennya juga ditentukan. 3 punya elemen dari subsidi itu. Nah, sekarang ini yang tadi disampaikan Mas Gaib itu bahwa sebetulnya dari hitung-hitungan BPS itu kan memang subsidi ini masih banyak digunakan oleh orang yang tidak tepat sebetulnya. Makanya disebut subsidi ini tidak tepat sasaran, ya kan, sehingga membebani APBN kita. Mestinya banyak yang mampu beli, tetapi karena harga yang disubsidi sehingga ya apa boleh buat kan naik terus. Nah, yang ketiga yang kita lihat sekarang ini kan tadi udah disampaikan volumenya itu tertentu, ya kan. Terus kita juga dihadapin pada peningkatan kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan volume BBM yang dibutuhkan masyarakat itu juga meningkat, ya kan. Ini di satu sisi sangat baik, sangat positif, menunjukkan ekonomi kita bergulir, ya kan. Tetapi di pihak lain demand atau kebutuhan BBM juga meningkat, ya. Kalau kita punya kuota di 2022 ini 23,05 ya Pertalite itu, ini prognosa kita dari hitung-hitungan ya yang kita buat hingga September ini, maka di akhir Desember nanti itu total konsumsi tahunan bisa mencapai tambahan sekitar 6,8 jutaan atau 29 juta sekian. Nah, keadaannya sekarang ini subsidinya kuotanya masih 23,05. Jadi gimana caranya? Ini kan yang sering kita diskusikan di berbagai acara kan. Ada 2 opsinya. 1, kuotanya ditambah sesuai kebutuhan ya yang kita hitung bersama Pertamina. Yang kedua ya diatur konsumen yang berhak siapa. Udah gitu yang berhaknya berapa pula yang dia bisa beli per hari misalnya, agar si 23,05 ini bisa digunakan hingga akhir tahun. Kalau enggak ya nanti bisa-bisa bulan Oktober ini udah nggak ada subsidi, ya kan. Jadi idenya tuh mending ya kita atur lagi nih siapa sih. Jadi mobil-mobil mewah ya CC-nya sekian tuh sementara jangan dulu deh. Silahkan Anda membeli BBM non subsidi. Sementara kendaraan roda 2 ya kecuali yang mewah-mewah di atas 250 cc itu ya diperbolehkan, artinya tidak. Itu kira-kira yang kita lagi kita diskusikan atau kita pikirkan atau kita sedang selesaikan di bulan-bulan ini, Mas. Oke. Pak Saleh, artinya supaya kuotanya tidak jebol kan perlu pengaturan, dan pengaturan itu dalam bentuk Perpres yang tadi saya sebutkan yang harus direvisi ya, nomor 191 2014. Betul. Ya, kenapa itu perlu direvisi, khususnya untuk Pertalite? Karena memang kita saat ini belum ada
regulasi yang mengatur konsumen pengguna subsidi, konsumen pengguna Pertalite, kompensasi itu ya. Ya. Kalau yang 191 saat ini 2014 ini sudah diatur untuk solar. Nelayan boleh, UMKM boleh, Oke. ya kan, roda 4 boleh, kecuali roda 6 boleh kecuali yang ngangkut batu bara dan ngangkut tambang dan perkebunan. Kalau Pertalite belum ada, Ya. ya kan? Jadi harus harus diatur dulu nih siapa. Misalnya lewat CC, katakan yang 1400, 1500 cc ke atas nggak boleh misalnya. Kenapa? Karena mereka mestinya mampu beli BBM non subsidi. Dua, karena memang dari pabrikan mobilnya sendiri itu meminta mereka menggunakan Ya. BBM Natron yang lebih baik, ya kan? Itu Mas Oke. Gaib. Jadi selama belum ada aturannya, jadi masih himbauan-himbauan aja sekarang ya? Nah, jadi betul. Jadi begini, jadi kan DPR Komisi 7 nanti mungkin Pak Maman akan menyampaikan tuh mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menaikkan kuota gitu ya. Oke. Menaikkan kuota solar maupun Pertalite, ya kan. Nah, jika tidak artinya saat ini masih ongoing lah. Artinya itu kita masih optimis bahwa peningkatan kuota ini semoga bisa diberikan sehingga masyarakat tetap dapat mengkonsumsi. Tetapi tentu saja tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosannya kita mengajak masyarakat untuk satu, yang mampu beli BBM non subsidi mohon menggunakan BBM non subsidi. Dua, meskipun menggunakan BBM subsidi mohon agar lebih hemat. Gunakanlah subsidi BBM ini untuk hal-hal yang produktif. Jika untuk hal-hal lain bisa menggunakan transportasi publik ya. Gitu kira-kira Mas Gaib. Oke. Saya ke Kang Maman ya, udah hadir ya. Assalamualaikum Kang Maman, selamat sore. Oh lagi ini ya, belum nyambung ya Kang Maman. Oh udah ada, cuma lagi mute, belum ada gambarnya. Saya ke Mas Mamit dulu ya, nanti baru ke Kang Maman atau ke Mas Igun. Mas Mamit, Ya, bagaimana Siap. meyakinkan publik, masyarakat yang sampai hari ini masih emang benar BBM kita nggak tepat sasaran sehingga harus dinaikkan? Karena ini kan didengarkan oleh se-Indonesia nih ya. Dan tadi ada beberapa BEM yang WA saya, talkshow bisa didengerin di mana Mas gitu. Saya bilang di YouTube aja. Siap. Silakan Mas Mamit. Iya. Kalau berdasarkan yang pengamatan kami bahwa memang saat ini subsidi BBM itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memang justru mampu ya, Ya. Bang Gaib ya. Dan berdasarkan data sendiri tadi yang Mas Gaib buka sendiri kan sebenarnya berdasarkan dari Suksesnas bahwa 80% itu adalah penggunanya adalah masyarakat yang mampu Ya. gitu kan ya. Dengan demikian kan ini menjadi satu kontraproduktif kalau menurut saya ya, dimana kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang energi, undang-undang energi sendiri disampaikan bahwa subsidi itu hanya diberikan untuk masyarakat yang tidak mampu, gitu kan ya. Dengan demikian ketika ini dinikmati oleh masyarakat yang mampu, berarti ada satu pergeseran dan juga ada semacam perubahan terhadap pola subsidi kita. Memang tata kelola subsidi kita tidak kita bisa pungkiri saat ini dalam posisi yang terbuka gitu kan ya, seperti tadi Pak Saleh sampaikan gitu ya, di mana saat ini belum ada satu aturan pun yang mengatur terkait dengan pengatur tata kelola subsidi mulai dari geografi, terus juga untuk solar pun memang ada aturan, tapi sampai sejauh ini masih banyak jadi penyelewengan. Lagi yang Pertalite yang saat ini nggak tahu kenapa belum terbit juga itu peraturan terkait dengan revisi Perpres 191/2014 tersebut gitu kan ya, mengenai pembatasan dan juga memastikan bahwa subsidi itu harus tepat sasaran gitu loh. Makanya ini memang menjadi bukan hal yang mudah bagi pemerintah saya kira, dan juga bagi Pertamina terutama, karena biar bagaimanapun kan Pertamina ini adalah sebagai badan usaha yang diberikan penugasan pemerintah, mana mereka harus benar-benar pandai dan mengatur. Sebenarnya kan kuota yang ditentukan oleh BPH Migas ya, Pak Saleh yang sudah mengatur dan tim berapa kuota dari masing-masing daerah dan sampai kapan, bahkan sampai ke titik SPBU pun diatur oleh BPH Migas. Hanya saja dengan kondisi saat ini berarti kan Pertamina mau tidak mau suka tidak harus berkreasi dan juga kreatif agar beban daripada kuota ini tidak over kuota, itu kan ya. Dan yang sekarang makanya saat ini Pertamina mencoba untuk melakukan
pembatasan terkait dengan Pertalite uji coba ya, terlebih dahulu dengan 120 liter per hari gitu kan ya. Kalau untuk solar subsidi kan sudah jelas ya, sudah ada SK Kepala BPH Migasnya juga, sudah ada di dalam Perpres 191 2014-nya juga. Jadi memang sudah diatur. Harapannya dengan adanya regulasi-regulasi yang lebih tegas, nanti ini bisa memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran. Dengan adanya penyesuaian harga yang kemarin dilakukan oleh pemerintah, saya kira Ya. ini akan menyebabkan bahwa akhirnya beban subsidi berkurang gitu kan ya, dan harusnya nanti dana yang bisa disimpan ataupun yang bisa diselamatkan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lebih produktif. Saya lebih Bang Gaib, seperti yang saya sering sampaikan, saya sudah cukup lah dana kita 502 triliun itu sudah terlalu tinggi, kenapa harus ditambah lagi? Karena kan potensi yang sekarang dikurangi oleh pemerintah kan adanya potensi penambah hampir 200 triliun lagi ya. Jadi kurang lebih kalau tidak ada penyesuaian harga, tidak ada batasan, maka akan ada tambahan hampir 700 triliun nanti dana APBN kita untuk hanya subsidi di energi. Nah ini kan yang akan dicoba oleh sehingga adanya penyesuaian kemarin. Dan kira adanya penyelamatan, adanya APBN di dalam ini yang Oke. Mas Mamit kehilangan sinyal kayaknya ya. Mas Mamit tolong cari tempat yang lebih adem lagi. Sambil nunggu Mas Mamit, saya ke Kang Maman, apakah udah bisa join? saya kira perlu. Halo? Oke. Ya, halo Nah, Mas. Gimana Mas Mamit, Mas Mamit sebentar dulu ya. Saya ke Kang Maman dulu nih. Mas Mamit suaranya agak kecil. Kang, ini 1 bulan setelah kenaikan BBM kemarin. Tapi demo masih terus berlangsung sampai hari ini. Sepertinya ada masyarakat yang belum yakin gitu bahwa memang kenaikan ini, pembatasan penggunaan BBM subsidi ini diperuntukkan untuk supaya subsidi tepat sasaran. Sebelum kita ngomongin soal perpres, peraturan yang harus nanti dikeluarkan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat, Kang, bahwa emang ini tujuannya untuk itu? Ya, saya kira bisa ya. Cara bahkan dengan PLBU juga stimulus yang bisa diberi Halo? pemerintah. Halo? Halo, Mas, sorry. Mas Mamitnya di mute Ya. dulu, suaranya agak nggak jelas. Kang Maman? Maaf deh. Halo Kang? Aduh. Sebentar. Nah, udah muncul nih. Silakan Kang Maman. Tadi itu pertanyaannya untuk saya atau untuk Mamit, Mas? Untuk Kang Maman. Ya, makanya Silakan, saya Kang. langsung off saya. Karena saya pikir tadi untuk Enggak, Mamit. tadi Mas Mamit udah selesai karena hilang suaranya. Silakan Kang. Ya, pertama mohon maaf nih, saya tuntasin aja ya satu pertanyaan ini langsung karena saya lagi di Copenhagen. Oke Kang. Jadi Sip. saya menghormati teman-teman Trijaya lah. Terima kasih sudah Kang, undang, jadi- luar biasa. Jadi Thank saya you. sempat-sempatin untuk hadir. Ya, Kalau melihat realitas bahwa masih ada beberapa gerakan demonstrasi dan lain sebagainya, saya pikir itu wajar dan lazim di era demokrasi seperti sekarang ini. ya, Jadi setiap orang kan berhak untuk merespon kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. ya. Apalagi di negara kita yang memang menganut paham demokrasi. Artinya bagi saya itu kita hargai dan kita apresiasi dan kita hormati sebagai bagian sebuah dinamika Oke. dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu satu. Lalu yang kedua, saya harus jelaskan begini. Prinsip dasar dari kenaikan harga BBM, sebetulnya kenaikan harga BBM itu harus dipahami dalam konteks tidak ada pencabutan subsidi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa subsidi dicabut dan lain sebagainya itu salah total. Jadi saya tegaskan bahwa itu realokasi subsidi Oke. yang sebelumnya ke bagian A menjadi bagian B gitu loh. Jadi realokasi ya. Jadi maksud saya Ya. harus diluruskan semuanya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kebijakan itu mencabut subsidi, tidak. Nah, kenapa dilakukan realokasi subsidi?
Karena fakta membuktikan bahwa banyak subsidi-subsidi di energi kita itu yang memang tidak tepat sasaran. Artinya yang tadi masuk, karena kan definisi ataupun prinsip dasar dari subsidi itu kan sebetulnya kan memberikan kemampuan atau meningkatkan kemampuan kepada orang-orang yang tidak mampu agar mereka bisa memiliki daya beli. Nah itu artinya misalnya gini, ada si A dia tidak mampu. Nah, pemerintah hadir di situ sebagai prinsip sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan prinsip keadilan kepada orang yang tidak mampu itu agar mereka bisa memiliki kemampuan untuk bisa membeli atau menikmati komoditi yang memang ada di negara kita. Nah, itu definisi subsidi yang mau kita dorong. Nah, makanya dalam konteks subsidi energi ini itu terjadi realokasi. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan sebetulnya kita mau mencoba menyelesaikan problematika yang sudah berkepanjangan yang terjadi hampir puluhan tahun di negara kita. Nah, ini pelan-pelan lagi mau coba dibenahi, yaitu kebijakan-kebijakan subsidi kita. Maka dari itu, kalau kebijakan yang sekarang ini, poinnya yang saya mau sampaikan dan saya tegaskan, harus ada sebuah langkah konsisten yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah melakukan realokasi subsidi tapi tidak dibarengi dengan konsistensi di dalam mendorong pembenahan data-data orang miskin dan lain sebagainya, itu justru akan menjadi tidak ada gunanya realokasi ini. Makanya saya selalu bilang kepada publik dan lain sebagainya, pada semuanya, kalau yang mau dikritisinya adalah realokasinya harus betul-betul tepat sasaran. Karena jangan sampai kita merealokasi ternyata itu sama aja, tidak tepat sasaran. Jadi nggak ada gunanya kan kebijakan ini. Nah itu yang sebetulnya saya berharap kelompok-kelompok pemerhati publik dan lain sebagainya masuk ke wilayah itu. Jadi masuk ke dalam ranah untuk mengkontrol, untuk mengawasi kebijakan realokasi ini agar betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu tepat sasaran. Itu yang sebetulnya yang menjadi concern saya terhadap isu subsidi energi ini. Nah, lalu yang kedua, tentunya kita juga tidak bisanya sekedar melakukan pengawasan untuk realokasi ataupun tepat sasaran. Karena kenapa? Contoh sekarang pembenahan, jadi gini loh Mas, dulu itu kan subsidi energi itu terbuka sistemnya Mas. Nah harapan kita ingin mendorong menjadi subsidi tertutup. Pertanyaannya, apa itu subsidi tertutup, apa itu subsidi terbuka? Subsidi terbuka itu seperti sekarang ini, yang disubsidi itu barang Mas. Jadi misalnya barangnya kayak kemarin ya solar subsidi ataupun LPG 3 kilo. Jadi yang disubsidi itu LPG 3 kilonya. Jadi misalnya gini, harga LPG 3 kilo itu kalau tanpa subsidi itu kurang lebih sekitar 50.000 sampai 60.000-an. Nah, karena disubsidi oleh pemerintah, akhirnya harganya menjadi kurang lebih 16.000 sampai 18.000. Halo? Ya. Kita dengar jelas Mas. Saya? Ya, jelas Kang. Mantap. Oke. Lanjut. Jadi karena yang disubsidi barang, akhirnya semua orang berpotensi untuk membeli. Atau memanfaatkan barang tersebut karena harganya murah. Nah, saya selalu bilang, dan ini kalau lucu-lucuannya, anekdotnya begini, kita mau taruh Batman, Superman, Iron Man, orang-orang hebat lah yang ada di Marvel di seluruh dunia ini turunkan di Indonesia untuk melakukan pengawasan subsidi terhadap barang, nggak akan mungkin berhasil, Mas. Iya. Kita udah punya Saleh Abdurrahman yang ngurusin. Ya itu. Jadi sekarang kan gini, cenderung akhirnya kita selalu, mohon maaf saya walaupun tetap semangat untuk mengkritisi institusi penegak hukum kita wajib ya, tetapi kita nggak bisa terlalu mengandalkan aparatur penegak hukum kita, karena memang yang namanya rumus satu barang, ada satu barang nih Mas, dengan dua harga yang berbeda, pasti akan berpotensi disalahgunakan.
Contoh di dapil saya ya di Kalimantan Barat, Ya. beberapa puluh tahun yang lalu itu mayoritas masyarakat itu mata pencahariannya dari gula. Kenapa gula? Karena gula di Malaysia kan kita berbatasan tuh Mas di Malaysia. Gula di Malaysia itu disubsidi. Akhirnya harga gula di Malaysia dengan harga gula di Kalimantan Barat lebih murah harga gula di Malaysia. Akhirnya masyarakat bermain, baik itu oknum yang ada di Malaysia dengan orang-orang yang ada di Kalimantan Barat. Jadi mau di negara manapun, kalau misalnya yang disubsidi itu barangnya, di mana akhirnya konsekuensinya satu barang memiliki dua harga, itu pasti akan terjadi permainan. Nah, hubungannya tadi, itu yang disebut namanya subsidi terbuka. Potensi permainan, potensi orang menyalahgunakan pada mekanisme subsidi terbuka itu sangat besar sekali. Nah, jadi sekarang langkahnya apa? Ke depan pemerintah harus segera mendorong percepatan merubah metode subsidi dari yang terbuka menjadi subsidi tertutup. Apa itu subsidi tertutup? Nah, itu tadi kembali kepada definisi awal dari subsidi, di mana orang yang tidak mampu diberikan kemampuan oleh pemerintah, oleh negara untuk bisa memiliki daya beli terhadap sebuah komoditas barang. Nah, dalam hal ini apa? Misalnya, kita kasih dia subsidi supaya dia bisa beli LPG. Jadi LPG 3 kilonya harganya harga pasar, Mas. Nggak usah disubsidi, nggak usah lagi harganya diturunkan. Nah, yang pemerintah kasih duit kepada orang tidak mampu supaya dia bisa beli LPG 3 kilo. Gitu loh, Mas. Itulah yang disebut namanya subsidi tertutup. Nah, itu jauh lebih tepat sasaran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah data-data orang miskin yang dimiliki oleh pemerintah itu sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Sudah sempurna atau belum? Nah, itu yang sekarang kita sasar. Jadi bagaimana caranya proses transisi menuju ke arah sana itu kita hadir untuk mendorong kepada pemerintah melakukan percepatan pembenahan data-data orang miskin supaya kita bisa langsung berikan subsidi secara tertutup, subsidi langsung kepada orang-orang yang tidak mampu, gitu loh, Mas. Kurang lebih begitulah semangatnya yang lagi mau kita dorong di Komisi 7. Jadi nah, kalau ada orang yang bergeser ke sana sini itu hoax, itu sesat, itu ngarang-ngarang nggak paham masalah. Gitu Jadi loh. kalau akhirnya blunder, seakan-akan kita ini jahat sama rakyat, seakan-akan kita ini jahat sama ini segala macam gitu loh. Nggak ada, justru posisinya cuma itu aja kok isunya. Jadi kita hanya ingin mendorong subsidi lebih tepat sasaran. Dan ada lagi, Mas, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, jangan sampai terjadi patologi sosial, Mas. Nah, ini mungkin saya agak jauh. Apa itu patologi sosial? Itu penyakit sosial di mana orang bangga, orang seneng menjadi orang miskin. Ini kan sekarang kan terjadi kayak begitu. Mereka berebut-berebut untuk membeli barang-barang yang memang sebetulnya bukan haknya. Mereka berebut untuk menikmati barang-barang. Saya baru paham nih sekarang. Jadi mereka kan akhirnya kan banyak sekali orang-orang yang masuk kategori mampu, mereka ikut menikmati barang-barang yang memang itu haknya orang miskin. Nah, inilah tadi disebut istilah saya jadi penyakit sosial. Lalu kok bangga sih? Kalau saya kan seharusnya gini, kalau di beberapa negara-negara maju, justru yang orang-orang yang dibantu itu oleh pemerintah betul-betul orang miskin, orang yang jobless. Tapi mereka juga malu, Mas, kalau kelamaan dibantu, karena seakan-akan kayak nggak punya harga diri, nggak punya harga diri. Nah, ini yang lagi mau coba kita dorong. Tapi seakan-akan kalau kita coba benahi ini, disangkanya kita ini nggak peduli. Nah, itu loh. Jadi ini yang harus kita jaga, jangan sampai akhirnya terjadi yang disebut tadi patologi sosial, penyakit sosial, di mana orang senang jadi orang miskin terus. Padahal kan sebetulnya kan kita ini kan di agama juga didorong untuk menjadi orang yang mampu, untuk berdaya guna, untuk memiliki kemandirian bagi diri kita sendiri, untuk meningkatkan taraf hidup kita dan lain sebagainya. Itu jalan satu-satunya hanya dengan cara yaitu bekerja secara maksimal dan lain sebagainya. Kurang lebih begitulah. Satu lagi Kang Maman nih sebelum kita tutup. Artinya dengan pengawasan dengan subsidi yang tertutup itu pengawasannya juga jadi lebih mudah ya. Tidak seperti sekarang yang terlampau luas.
Iya betul dong, lebih mudah dan lebih terukur. Ya. Dan akhirnya kita nggak lagi seperti di dalam sebuah lingkaran setan. Ini Ya. kan akhirnya kan keadaannya kan jadi kayak begitu. Jadi ada istilah saya selalu menggunakan analogi ini, Mas. Sekarang ini situasinya kayak kita berputar di dalam sebuah velodrome. Ya. Di mana Sirkuit sepeda ya. dengan Mas nih ya, saya dengan Mas nih kita lari terus nih Mas, berputar-putar dalam sebuah velodrome sampai pada akhirnya kita nggak tahu Mas siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Iya, iya. Ya begitu kan, Iya. kalau terus-terusan Terus-terusan muter berputar-putar lari gitu. dalam sebuah velodrome, kita nggak tahu nih apakah yang dikejar saya atau yang mengejar sampean. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Nah ini yang lagi mau coba kita tata. Jangan sampai ini menjadi kayak lingkaran setan. Jadi semua jadi serba kalau apa ya Kak? Jadi ya kayak begitu tadi, kayak lingkaran setan aja, tak berujung gitu loh. Oke. Nah, semata-mata kita lakukan ini lillahi ta'ala, nggak ada. Ini memang betul-betul kita mau menata betul-betul kebijakan subsidi energi kita. Nah, ada yang bilang lagi kepada saya, loh, kenapa sih nggak ya udah kurangin dong yang lain-lainnya, infrastruktur dan lain sebagainya. Anggaran infrastruktur, kenapa Ya. kita harus korbankan subsidi energi? Loh, ini bukan masalah mengurangi anggaran subsidi energi dan mengurangi anggaran infrastruktur yang lain. Nggak ada hubungannya. Kita hanya ingin meletakkan metode definisi subsidi yang sebenar-benarnya. Ya. Gitu loh. Kalau memang kita ingin negara ini maju, negara ini survive, negara ini cepat berkembang, dan betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Gitu. Oke. Kita ini luar biasa loh Mas, negara. Nah, negara ini banyak sekali loh support bantuan dari negara kepada masyarakat. Itu kalau saya bedah tuh bisa nanti saya ini lagi mau listing Mas. Item-item bentuk bantuan-bantuan langsung di luar subsidi energi ya. Ya. Yang memang sudah diberikan oleh pemerintah supaya masyarakat jangan diprovokasi. Kasihan gitu loh Mas. Ya, ya, ya. Kalau kita diadu-adu terus sana sini kasihan. Saya cuma yang kasihan akhirnya dirugikan masyarakat gitu loh. Oke. Contoh ya, kita lihat beberapa negara-negara di Eropa, di sebagian negara Asia, mereka tuh udah take off Mas, udah take off, penataan ininya udah bagus Ya. semua. Tapi kita masih terjebak pada sebuah perdebatan yang akhirnya kontraproduktif. Ya. Gitu loh. Itu aja, saya lebih kepada situ aja Oke. Mas. Kita masih di landasan ya. Belum take off ya berarti ya. Ya, artinya pada saat kita mau take off ini diprovokasi terus. Ya, ya. Seakan-akan gini loh, mana ada sih Mas pemerintah ataupun kita yang duduk yang mau menjahati rakyat, enggak lah. Oke. Kita kok kayak orang bodoh sekali kita. Artinya ya kita mau proporsional lah, mau mensupport masyarakat, mendorong ya betul-betul sesuatu yang proporsional dan tepat gitu loh. Oke. Jadi ibaratnya kayak seorang bapak kepada anaknya. Kalau anak itu terlalu sering dimanja, misalnya udah tahu ya bahwa makan coklat, makan permen, kalau terlalu banyak itu nggak bagus buat kesehatan. Ya kita sebagai bapak atau sebagai orang tua harus kasih tahu kepada anak kita, jangan terlalu banyak makan permen sama makan coklat, nanti badan kau atau gigi kau rusak. Nah, kau harus perbanyak makan sayur, gitulah kurang lebih. Artinya supaya anak itu badannya sehat, kita dorong suruh olahraga supaya tetap bugar gitu loh. Oke. Nah ini kan seakan-akan kalau kita dorong seperti itu, kita kayak nggak sayang gitu sama anak kita ataupun kepada rakyat kita gitu loh. Nah ini yang kayak gini-gini, yang sebetulnya semangatnya kita mau dorong ke sana sih Mas. Oke. Tapi masuknya melalui apa? Melalui Ya. perubahan metode subsidi tertutup dan terbuka. Oke. Banyak hal yang Itu, kita dapat dari Kang Maman nih. Terima kasih banyak Kang dari Copenhagen menyuarakan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh publik. Ya, sekali lagi saya mohon maaf loh Mas, saya nggak bisa lanjut. Ya nggak apa-apa Kang. Itu udah karena memang di sini masih pagi. Ya. Masih pagi. Suasananya kayak subuh ya di belakang tuh ya. Iya. Jadi saya mohon izin, saya harus siap-siap karena kita akan ada pertemuan dengan Climate Change Board di sini Oke. mengenai isu perubahan iklim.
Ya. Baik, Kang Maman, terima kasih banyak waktunya. Semoga Ya, urusannya makasih. lancar di Copenhagen. Salam dari kita di tanah air. Makasih Mas. Oke, sama-sama. Makasih. Baik, itu Sukses tadi ya Kang. semuanya ya. Ya, sama-sama Kang. Itu tadi Kang Maman Abdurrahman, Wakil Ketua Komisi 7 DPR sudah memberikan paparannya, dan yang cukup menarik usulannya terkait dengan subsidi tertutup dan subsidi terbuka, beda dan segala macam. Nah, saya langsung ke pelaku pengguna BBM nih dengan Mas Igun Wicaksono dari Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Kang Igun, Garda Indonesia. masih Ya, standby? Alhamdulillah masih Alhamdulillah. masih Itu mendengarkan tadi nih salah satu wakil para rakyat pakar. wakil rakyat Anda dari Copenhagen Iya, iya. menyampaikan pernyataannya, Pernyataan. dan dia mengatakan tidak ada pemerintah atau DPR yang menjahati rakyat. Dia hanya pengen subsidinya itu lebih terarah. Anda Ya. sebagai pengguna BBM, teman-teman Anda nih Bersubsidi. yang memang Ya. paling punya hak, Anda yang berhak gitu. Silakan Kang, Ya. pendapatnya Kang. Oke, terima kasih Mas Goib. Jadi gini, ini pasca dikuranginya subsidi BBM ya, khususnya kalau kami ini dari pengemudi ojek daring ya, ojek online ini kan terdampak sekali pada BBM jenis Pertalite ya, Iya. karena ini digunakan umum. Sebagian besar pengemudi ojek online ini menggunakan Pertalite. Semenjak dicabutnya atau dikuranginya subsidi dari sebelumnya 7.650 sekarang menjadi Rp10.000, ini bebannya sangat berat sekali. Kita tuh berpikir, kok pemerintah kan sasarannya adalah agar masyarakat subsidi ini bisa tepat sasaran, Ya. tidak digunakan oleh orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya Yang lah kaya. ya. Tapi kita semua ngerasa dibredel gitu, artinya pengemudi ojek online juga kok ikut-ikutan dicabut, dikurangi Nah, subsidinya Mas gitu. Igun, Iya. ini mumpung kita ketemu di sini, catat aja Iya. nomor telepon saya, minta Mas sama Trijaya. Nanti Siap. kita audiensi aja Mas. Memang salah satu Boleh, ojek boleh. online juga salah satu yang mau kita jaga itu. Ya. Jadi Oke. Terima kasih. Kang It's okay, Maman. no worry. Ini mumpung kita ketemu Ya, di Siap. line ini, nanti mohon Trijaya kasih nomor telepon ke Mas Igun, siap Kang. nomor telepon saya, nanti langsung kita respon Mas. Ya, Boleh. Tujuan kita ingin jaga kalian. It's okay, Ya, no worry. nanti kalau udah di Indonesia kabarin. Kita Ya, mungkin ya. audiensi ke Komisi 7 ya. waduh, Nah, luar biasa katakan, nih Mas, kita. ya, pasti kita amankan. Terharu nih ya kalau ada responnya anggota parlemen langsung Ya. memberikan nomornya nih ke Itu yang asosiasi kita ojek. butuhkan. Oke. Itu yang kita butuhkan. Ya, karena wakil-wakil. memang kita haknya mereka kok. Itu kemarin Ya. kita setuju kok. Teman-teman ojek online itu tetap harus diamankan. Nah, silakan Ya, nanti ya. mekanismenya Terima bagaimana kasih. kita support. Oke. Ya, Mas ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sip, Siap, Kang saya Maman, lihat terima ya. kasih banyak. Silakan, Mas Igun lanjutin Mas. Yo, Oke. Waalaikumsalam. Jadi gini, saya lanjut ya. Jadi memang ya kita maklumin ya langkah pemerintah. Namun hal yang terjadi ini kan kami ojek online juga ngerasa jadi korban gitu. Korban dari orang-orang kaya ini, orang-orang kaya yang mau dicabut subsidinya, tapi kok kami juga kena gitu. Iya. Orang pengemudi ojek online yang kena. Orang gitu. kaya mental miskin Mas ya. Iya kan? Jadinya kan yang ada sekarang gejolak di masa kami juga. Iya. Di berbagai daerah adanya timbul aksi demonstrasi untuk batalkan kenaikan subsidi, kenaikan harga BBM Iya. maksudnya ya. Nah, ya kita berharap tadi kan akan ada peraturan presiden atau perpres yang akan mengatur subsidi BBM ini agar tepat sasaran. Ya. Ya kita berharap dalam perpres ini pengemudi ojek online atau angkutan transportasi baik roda 2 maupun roda 3 maupun Roda 4. yang berbasis transportasi baik online maupun offline, ya itulah yang berhak mendapatkan subsidi gitu. Ya. Nah, awal-awal kita juga langsung menentang kan, naiknya tinggi sekali nih dari 7.650 menjadi 10.000. Ya. Kita berhitung, kita paling terdampak soalnya. Sehari-hari
rata-rata pengemudi ojek online itu membutuhkan BBM itu untuk operasional Ya. selama 12 jam ya dia ya. Ya. Kalau kita hitung average 10 sampai 12 jam. Seharusnya 8 jam. Tapi rata-rata rekan-rekan kami 10 sampai 12 jam. Iya, Itu buat nambah-nambah membutuhkan, dikit ya Mas ya. ya, Nambah 2 jam. membutuhkan sekitar 5 sampai 5 liter 5 liter ke atas ya. Ya. BBM. Artinya setiap hari yang tadinya pendapatan mereka gross kita bisa dapatkan sekitar 200.000, 250.000. Dengan membayar Rp10.000 per liter, 5 liter aja deh kita hitung average. Ya. 5 liter aja, 50.000 dia udah kepotong. Berarti tinggal sisa 200.000. 200.000 nanti kepotong lagi, perusahaan aplikator itu masih narikin lagi biaya aplikasi namanya ke kita. Dipotong lagi kita lebih dari 20%. Anggap aja sekitar 20%. Berarti kurangin lagi Rp40.000 lagi, tinggal sisa 160. Lalu lain-lain kita operasional di lapangan. Kita tuh bawa pulang ke rumah rata-rata teman-teman pengemudi ini pasca kenaikan BBM itu sekitar 100.000, bahkan kurang dari Rp100.000 Ya. untuk dibawa ke keluarganya di rumah. Sehari Gitu. itu ya, 100.000 sehari ya. Nah, itu kan untuk harian, tapi kan kita ada namanya capital expenditure. Kita butuh biaya perawatan kendaraan bermotor. Ya. Nah, itu berarti harus ada yang kita sisihkan di situ untuk biaya perawatan kendaraan bermotor. Nah, anggap aja kita dari netnya itu hanya terima pulang ke rumah itu hanya Rp50.000. Sedangkan rata-rata UMR kota-kota besar itu di atas Rp3 juta. Kalau Rp50.000 kali 30 hari, kita cuma terima Rp1.500.000 loh. Akhirnya. Ya. Rp1.500.000. Ini kan di bawah, jauh di bawah UMR yang ada, UMP yang ada di seluruh Indonesia. Gitu. Ya kami ini sebagai asosiasi sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah. Berikan khusus kepada kami ini, para pengemudi ojek daring, ojek online ini, subsidi khusus untuk kami, maupun alat transportasi lainnya. Silakan yang lain, yang mobil mewah kayak yang apa dicabut subsidinya silakan. Nah, kita minta, namun tadi kejawab ya, artinya akan disediakan Perpres, akan dibuat Perpres bahwa subsidi ini akan diatur oleh pemerintah, khususnya yang Pertalite ya. Kan kalau solar nih udah diatur. Udah diatur ya kalau solar ya. Kalau solar udah diatur. Pertalite. Nah, kita juga nggak bisa tutup mata bahwa pengguna sepeda motor, khususnya yang di bawah 250 cc, itu rata-rata adalah dari kelas menengah ke bawah maupun menengah, gitu. Untuk operasional mereka sehari-hari di luar ojek online ya, artinya kami dari asosiasi juga berharap pemerintah itu tetap memberikan subsidi khusus untuk roda 2 yang di bawah 250 cc. Kalau udah di atas 250 cc udah pasti motor yang di atas harganya 50 juta. 50 juta di ya. atas. Artinya itu motor yang udah bagi kami kelas menengah lah ya, yang bisa membeli motor tersebut. Gitu. Karena teman-teman kami ini rata-rata sepeda motornya juga yang cuma 100 cc, 125 cc, seperti itu, 150 cc. Ya. Nah, kita berharap Perpres ini segera dibuat, segera diterbitkan, dan ojek online ataupun sepeda motor roda 2 itu menjadi salah satu alat transportasi yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ini yang kami nilai, ini kami sebagai asosiasi menilai, ini baru tepat sasaran. Apabila subsidi itu memang disalurkan kepada kami ini, para pengemudi ojek online maupun para pengguna sepeda motor roda 2 di bawah 250 cc. Seperti itu. Ya, secepatnya aja Perpres itu bisa terbit, karena kalau dibiarkan kelamaan pun, walaupun sekarang kita diberikan BLT lah, atau diberikan bantuan sembako, itu kan hanya tidak permanen. 3 bulan ya, Mas? Tidak permanen, hanya 4 bulan ya. 4 bulan, Rp150.000 kali 4 bulan, Rp150.000. Berarti kan kalau dibagi Rp10.000, anggap aja Rp5.000 lah ininya. Berarti berapa tuh?
buat 30 hari kita cuma Rp5.000 per hari dapat subsidi. Gitu. Oke. Sedangkan kebutuhan BBM kita per hari itu bisa mencapai 5 liter, bahkan lebih kalau track operasionalnya tuh lebih jauh ya. Bisa 10 liter tuh bisa. 100.000 kita kehilangan pendapatan kita dari sekedar membeli BBM aja. Gitu. Ini makin berat buat kita. Oke. Ya kita berharap gitu. Wakil Oke. rakyat kita juga, ya alhamdulillah tadi Kang Maman juga langsung respon. Langsung. Nanti nomornya kita kirim ke Mas Igun ya. Oke. Langsung terima kasih. WA-WA aja. Kalau udah gayung bersambut gitu jangan pakai lama, Kang. Langsung WA, Iya. Kang saya. Karena ini juga teman-teman kami ini menunggu Ya. di seluruh Indonesia. Udah Iya, banyak iya. laporan, berat sekali mereka, udah berat sekali. Oke. Namanya BLT dan segala macam tidak pengaruh terhadap penghasilan kita ini. Oke. Mas Igun, kalau Ya. nanti saya mau tanya ke Pak Saleh juga. Kalau nanti perpresnya keluar, apa yang diharapkan dari teman-teman ojol nih, isi perpres itu? Jelas mengatur untuk pengemudi sepeda motor ya. Ya, Secara pasti khusus kita- langsung ya. betul. Itu target kita ya, berikan subsidi kepada roda 2. Roda 2 ya dengan CC khusus di bawah 100 Seperti 250 itu. seperti solar kan langsung subsidi untuk nelayan. Harganya harga subsidi, tidak pakai harga Ya, non subsidi gitu. Betul, Dan nelayan tuh ya. udah bisa dapat tuh di tempatnya dia tuh. Jadi ada SPBU-nya sendiri. betul. Ya mungkin itu kan mekanisme dan implementasi yang diatur oleh bisnis hilirnya ini ya, Pertamina pun atau Migas ya. Kita nggak tahu. Pokoknya seperti apa nantinya. Kita cuma berharap bahwa berikan subsidi kepada sepeda motor roda 2 di bawah 250 cc maupun khususnya untuk para pengemudi ojek online. Oke. Andai ada yang pura-pura, oh ntar dia pura-pura jadi ojek online, ya itu sih ya oknum lah ya, segelintir lah ya. Ya, tapi kan yang penting dia bawa motor juga kan. Ya sepeda motor kan, sepeda motor roda 2. Yang paling berhak ya sepeda motor ya. Yang paling berhak sepeda motor roda 2 itu Oke. yang benar-benar dibilang subsidi bagi masyarakat yang kurang Oke. mampu. Mas Igun, kalau lagi di SPBU ngelihat ada mobil mewah beli Pertalite gimana rasanya, Mas? Ya rasanya jatah kita diambil tuh. Jatah kita diambil tuh mobil itu tuh. Orang kaya. Padahal kan di SPBU tuh udah ada jelas ya, BBM subsidi hanya untuk orang rakyat miskin tuh jelas loh. Tuh. Jelas tuh di situ tuh. Ya, di beberapa media saya juga menyampaikan bahwa kalau bisa diterapkan sistem sanksi, baik sanksi administrasi denda ataupun pidana. Apabila subsidi ini diselewengkan, seperti solar kan, sudah ada beberapa penindakan hukum yang terjadi. Banyak yang menyelewengkan solar subsidi. Nah, ini juga bisa terjadi kan di Pertalite ini. Ya. Khusus Pertalite ya. Pertalite bahan bakar bersubsidi. Oke. Itu yang kita harapkan. Saya ke Pak Saleh nih. Pak Saleh? Yuk, siap. Oke. Pak Saleh, itu udah isi hati dari teman-teman ojek online maupun ojek pangkalan ya kali. Sama kan intinya, cuman beda caranya aja. Di perpres itu kalau bisa lebih detail gitu, disebutin juga soal itu. Emang nanti perpres ini isinya apa secara khusus, Pak Saleh? Ya pertama-tama tentu kita tadi kita dengar apa yang disampaikan Pak Igun ya kan. Memang sebenarnya kami tidak ingin membahas soal kenaikan harga ya Pak. Nah itu ya, karena itu memang domainnya pemerintah. Pasti pemerintah itu sudah berpikir panjang lebar luas dalam ya. Kenapa sampai harus menaikkan di tengah-tengah situasi yang ekonomi yang sedang tumbuh dan presiden juga berkali-kali mengatakan bahwa berat dan sebagainya. Tapi ya itulah yang diambil pemerintah. Yang diatur di Perpres itu gini, yang tadi Pak Maman juga sudah nyampein kan. Jadi yang terbaik itu ya mestinya subsidinya itu langsung. Jadi kalau subsidi terbuka seperti saat ini, tadi Pak Maman mengatakan subsidi barang ya, atau subsidi harga. Jadi harganya semua sama. Mau orang kaya, mau orang biasa, mau siapapun harga sama. Nah, bagaimana caranya kalau diberikan subsidi langsung? Jadi orang yang harga tidak dirubah, tapi orang yang berhak menerima subsidi itu yang akan diberikan subsidi, entah apapun bentuknya. Ya. Makanya itu kita sekarang ini kan
menggalakkan bahwa yang namanya subsidi tertutup itu atau targeted subsidi itu adalah jelas ya Pak Gaib ya. Ya, Siapa orangnya, di mana rumahnya, mungkin juga apa pekerjaannya. pekerjaannya. Nah ini by address intinya. Nah kalau dia sudah nanti tercatat, dan ini tidak berlaku untuk sepeda motor Pak Igun, artinya untuk mobil ya Mas ya. Ya. Kalau sepeda motor itu memang tidak ada rencana untuk dilakukan pengaturan, pembatasan, kecuali yang 250 cc ke atas. Nah, yang khusus untuk mobil itu nanti itulah salah satu cara kita itu untuk apa namanya itu agar subsidi itu perlahan-lahan akan menuju ke tepat sasaran. Ya kan? Selama ini kan nggak ada tuh siapa yang orang ini punya mobil berapa misalnya tetap aja dia boleh membeli. Iya. punya Mobilnya mobil ada 4, 1 Alphard, 1 mobil gede, 2 Avanza, dan Avanzanya beli Pertalite. dan jangan lupa punya motor juga tuh. Iya, punya motor gede. Banyak motornya. Di rumah saya sini banyak. Artinya itu begini. Jadi memang menyelesaikan urusan subsidi ini tidak. BBM ini memang menyangkut hajat hidup kita semua, tidak. Tetapi perlahan-lahan kita tata yang disampaikan Pak Maman tadi. Salah satu instrumen yang kita lihat itu menjanjikan jadi dalam menata subsidi BBM atau subsidi termasuk LPG itu adalah melalui pendataan, ya kan, melalui pendataan melalui sistem. Ya, sistemnya apa? Sistem yang disebut subsidi tepat.com itu Pertamina.com itu yang kita harapkan. Nanti baru ketahuan. Jadi mulai terbatas yang boleh itu kelompok ini, yang ini menjadi tidak boleh. Itu hanya kita bisa tahu jika kita punya datanya. Data itu tadi Pak Maman juga menyampaikan bahwa data itu menjadi isu besar di dalam kita melakukan subsidi. Nah, dengan contohnya sekarang yang sedang digalakkan itu kan My Pertamina. Nah, My Pertamina itu gampang sekali untuk diisi ya. Terutama untuk pemilik kendaraan bermotor roda 4 ya, Mas Gaib. Ya. Sehingga karena mereka yang memang mengkonsumsi banyak sekali BBM itu kan dibanding motor. Kalau kita yang motor cuma 5 liter sehari, sementara mobil tuh bisa banyak sekali Pak, bisa 20 liter sehari ya dia. Tapi kali jumlahnya kan. Kali jumlahnya banyak juga jadi. Mungkin kita fokus ke sini. Jadi memang subsidi itu harus tepat sasaran, ya kan, itu intinya. Tadi kita sampaikan bahwa subsidi untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup, ya kan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menuju ke subsidi tepat sasaran itu, ya kan? Dalam perjalanan misalnya 10 tahun, 15 tahun terakhir ini kalau kita ikuti perkembangan pengambilan kebijakan tentang pengalokasian itu banyak hal yang kita sudah lakukan, ya kan? Tetapi menurut hemat saya selama waktu itu kita belum fokus untuk melakukan pendataan secara sistem. Nah, lewat sistem yang sekarang kita sedang kembangkan ini bersama Badan Usaha Pertamina itu, saya optimis bahwa sasaran kita ya untuk mengarahkan subsidi tepat sasaran itu kita mudah-mudahan bisa kita capai. Itu menurut saya Mas Gaib beberapa hal yang dapat saya tambahkan. Oke, saya ke Mas Mamit nih. Halo Mas, apakah sudah bisa tersambung? Sambung. Alhamdulillah. Tadi suara agak putus tadi. Siap Bang Gaib. Mas Mamit, ini ada dua yang mau saya tanyain. Yang pertama soal usulan dari bukan usulan sih, tadi udah yang berkembang di Kang Maman tadi di Komisi 7 DPR bilang yang harus difokuskan sekarang adalah memantau pengalokasian subsidi yang tadinya subsidi terbuka, mensubsidi barang menjadi mensubsidi yang tertutup, yang lebih fokus gitu. Nah, Anda sendiri melihatnya setuju dengan itu? Daripada kita mensubsidi barang yang gelondongan, yang semua orang bisa beli, mau orang kaya, orang super kaya pun bisa, diubah menjadi subsidi yang lebih priority gitu. Kalau misalnya ada tadi Mas Igun bilang kalau bisa ada buat ojek online sekalian, jadi lebih fokus gitu. Gimana komentar Anda? Iya Bang Gaib, memang benar sih. Seperti yang saya sering sampaikan juga, memang perlu ada segera yang namanya reformasi terhadap pola subsidi yang diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat.
bahwa memang selama ini kita itu subsidi barang dan itu sudah salah dan salah sekali. Akhirnya apa? Ketika subsidi ini menjadi subsidi barang, siapapun bisa membeli barang tersebut karena memang tidak ada aturan yang lebih jelas. Makanya ketika ini kita lakukan reformasi, kita terhadap pola subsidi dari subsidi barang menjadi subsidi orang, saya kira ini adalah langkah maju yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan yang jadi permasalahan selama ini ketika diuji coba, misalnya untuk LPG 3 kg. Ini pemerintah sudah menjalankan uji coba tertutup, misalnya di Bali kalau tidak salah gitu kan, ataupun di beberapa wilayah lain. Tetapi akhirnya kan apa? Berdasarkan evaluasi ternyata gagal lagi, gitu kan ya. Nah, ini kan berarti ada yang aneh gitu loh. Karena sebenarnya kalau bicara tentang subsidi tertutup, saya kira akan jauh lebih mudah gitu kan ya. Pemerintah mempunyai Kementerian Sosial yang jelas-jelas punya data yang namanya DTKS. Ya. Meskipun saya juga mengkritik kadang-kadang data DTKS ini nggak benar juga gitu. Kemarin double Mas ya. Gaib, saya di salah satu acara kebetulan audiensnya adalah ibu-ibu gitu kan ya. Dan juga pengurus RT, RW. Jadi mereka komplain, Mas, dana TTKS itu yang dapetin BLT, BL itu ya dia lagi, lu lagi. Padahal mereka ini masyarakat mampu. Nah ini saya akhirnya memang jadi beban juga buat kita, terutama buat saya, bahwa pengawasan terhadap pemberian BLT dan BLU ini memang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah, gitu kan ya, sehingga tidak terdapat kecemburuan sosial. Apa yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintah untuk subsidi tepat sasaran ketika harga penyesuaian harga BBM ini, maka masyarakat yang memang terdampak yang berhak untuk menikmati ataupun mendapatkan BLT. Misalnya, meskipun memang tadi disampaikan 600.000 dapat apa sih, tetapi buat masyarakat daerah saya kira ini sangat sekali. Masyarakat kita itu sangat senang kalau menerima transfer cash dari pemerintah, terutama untuk masyarakat daerah, karena itu memang dibutuhkan oleh mereka. Masyarakat yang terdampak, terutama kelompok rentan ini, saya kira mereka ini nggak punya mobil, mereka nggak punya motor, punya sepeda motor pun saya kira nggak banyak. Tapi mereka adalah masyarakat yang punya sepeda, hanya jalan kaki, tetapi mereka yang paling terdampak akibat penyesuaian ini. Makanya saya selalu benar, BLT itu harus tepat sasaran. Nah, itulah kenapa kita harus melakukan reformasi terhadap pola subsidi kita dari berbasis barang kepada berbasis orang, karena memang agar tepat sasaran dan pemerintah nggak teriak terus gitu loh. Dalam artian, bentar-bentar ini beban subsidi naik. Gimana nggak beban subsidi naik? Karena memang tidak ada aturan yang mengatur. Ya kan, yang memastikan lo lawang revisi Perpres 191 2014 sampai sekarang nggak kelar gitu kan ya. Ya nggak, saya juga bingung ini, makanya saya dorong Pak Soleh, ayo dong Pak Soleh, dorong terus nih biar nih barang jadi gitu kan, jangan nggak jadi. Nah jadi saya kira memang ke depan ini harus kita lakukan pola reformasi, tetapi Bang Gaib, reformasi ini pasti akan memakan korban gitu. Memakan korbannya apa? Ketika hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan barang subsidi, secara otomatis sebagian besar kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan barang-barang non subsidi, pertama pasti peningkatan biaya mereka akan bertambah. Ya kan? Dampaknya apa? Ketika peningkatan pembelian bertambah, daya beli mereka akan berkurang. Kedua, pastinya ketika daya beli masyarakat akan berkurang, perekonomian akan melemah. Ya kan? Nah, akhirnya apalagi ya, secara pertumbuhan perekonomian nasional akan kembali rendah lagi. Padahal ini kan salah satu yang menurut saya ya, dengan kondisi saat ini ya pertumbuhan perekonomian harus benar-benar naik, Jadi memang kita mesti mencari momen yang pas kapan pola subsidi dari subsidi barang ini ke subsidi orang ini dilakukan gitu loh. Jangan sampai juga terburu-buru yang nanti justru akan berdampak lagi terhadap perekonomian masyarakat. Secara umum malah dampaknya lebih luas ya jadinya ya. Saya melihatnya seperti itu, karena tadi 80% pengguna barang-barang subsidi ini justru masyarakat yang mampu. Kalau berdasarkan data, desilnya adalah desil 5 sampai dengan desil 10, yang mana kategori adalah masyarakat menengah ke atas gitu kan ya. Jadi ini yang saya khawatirkan sebenarnya kalau memang nanti kita melakukan reformasi terhadap pola subsidi kita. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka ini ke depan harus dilakukan. Tinggal cari momennya kapan. Dan saya kira mudah-mudahan nanti di pemerintahan yang akan datang, kalaupun memang mau, justru mereka bisa melakukan. Karena sekarang beban mereka sudah makin berkurang nih. Siapapun nanti calon presidennya nih Bang Gaib nih. Ini udah diambil alih dulu nih, kebijakan tidak populisnya udah diambil sama pemerintahan Jokowi. Jadi mereka udah nggak ada beban nih nanti ke depannya kalau misalnya naik. Sekarang nih pemerintahan Pak Jokowi dulu yang dihajar, di demo, dan lain-lain. Tetapi pemerintahan ke depan saya kira akan jauh lebih aman terkait dengan masalah BBM subsidi ini.
Plus apalagi kalau misalnya nanti revisi Perpres 191-nya sudah diterbitkan. Nah, itu akan jauh lebih aman lagi, lebih lenggang lah nanti ke Mas depannya Mamin, untuk, saya khawatir kalau kita masih seperti ini, subsidinya dialihkan, BBM dinaikkan, tapi cara kerjanya masih seperti sekarang. Kita nanti akan pada suatu masa akan terulang lagi seperti ini, kayak lingkaran setan aja, akan ketemu lagi begitu. Gitu nggak, Mas? Betul, betul. Saya sangat setuju Bang Gaib. Memang seperti inilah. Makanya saya bilang ini kalau pemerintah tidak tegas, tidak segera mengambil, ini cerita lama akan berulang kembali. 2023 akan berulang kembali. Berarti cerita Misalnya lama kan, bersemi kembali ya berarti ya. cerita lama CLBK nih bersemi kita nih. kembali, gitu lah. Makanya ini kita butuh Pak Saleh nih, kita butuh Mas Maman untuk segera melakukan perubahan-perubahan terhadap tata kelola subsidi di Indonesia. Oke. Kebijakan-kebijakan yang diambil memang benar-benar harus memperhatikan pasti tadi terkait dengan tepat sasaran, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan juga ya terkait hal-hal yang lain yang memang memastikan ini tidak akan salah lagi nih, gitu kan ya. Dan pola komunikasi saya kira nih Bang Gaib, pola komunikasi pemerintah ini harus benar-benar diperbaiki lah, gitu. Ya. Jangan sampai si A ngomong begini, si B ngomong begini, akhirnya membuat satu kerancuan di masyarakat yang membuat akhirnya kayak semacam ada pergerakan-pergerakan gitu kan ya, ada ras di mana-mana. Nah, ini kan nggak baik gitu loh. Jadi memang pola komunikasi ini saya kira pola penyampaian ke publik itu harus diperbaiki juga oleh pemerintah. Gitu Bang Gaib. Oke. Mas, apa syarat kita melakukan reformasi perbaikan tata kelola subsidi? Ya, Apa yang pertama syaratnya? saya kira pertama pasti kita lihat dulu ini kan sejauh mana pertumbuhan ekonomi masyarakat, ya kan ya. Dalam artian ketika masyarakat sudah mulai menaik pertumbuhan ekonominya, terus juga setelah 2 tahun dihantam pandemi ya, hampir 3 tahun kita dihantam pandemi, terus ditambah saat ini ada penyesuaian harga, ya kan. Ini kan pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan agak sedikit melambat, plus adanya inflasi, gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa di negara-negara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa saat ini sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi, bahkan sudah memasuki tahapan resesi ekonomi di beberapa negara tersebut. Nah, saya kira ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ketika ekonomi global sudah stabil, ekonomi masyarakat kita juga sudah stabil. Nah, inilah momen yang pas untuk kita bisa melakukan reformasi terhadap pola subsidi kita. Karena kalau sekarang dilakukan, misalnya tahun depan dilakukan, saya sih setuju gitu loh. Cuman apakah pemerintah siap nanti dengan konsekuensi yang tadi saya sampaikan gitu loh, ketika benar-benar dirubah pola reformasinya seperti itu gitu. Selama memang pemerintah sudah siap ya monggo gitu kan, tidak ada masalah. Tetapi saran saya tadi, lihat dulu perkembangan ekonomi global, terkait dulu perkembangan ekonomi nasional seperti apa, pertumbuhan ekonomi kita, kesiapan masyarakat. Nah, itu akan jauh lebih baik, baru kita bisa melakukan implementasi terhadap subsidi tertentu gitu. Mas Mamit, ada kawan saya bilang justru yang terdampak lebih ini dahsyat itu adalah kelas menengah yang gajinya di atas UMP sedikit, dia tidak terima BLT. Ya, gajinya di atas BLT, di atas UMP, tidak mengalami kenaikan pula, tapi kebutuhan segala macam naik. Justru ini yang berat. BPJS-nya harus bayar, tidak mendapat BPJS yang gratis yang diberikan oleh pemerintah. Bebannya akan semakin berat buat dia justru. Yang tadi Mas Mamit bilang, justru hingga daya belinya menjadi berkurang ya. Justru mereka ini nih yang berat sebenarnya. Iya, betul. Jadi makanya kita perlu, tadi saya bilang, kita lihat dulu pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, bagaimana dampak masyarakatnya seperti apa, gitu kan. Sehingga implementasi dari kebijakan ketika nanti reformasi subsidi ini benar-benar tepat sasaran, gitu loh. Ya. Jangan sampai justru tadi masyarakat menengah ini ya. Ini kan sebenarnya antara masyarakat menengah, bukan menengah atas ya, tapi ini saya kira kan di desil 5 ataupun 6 lah ya. Kalau kita berbicara itu adalah yang memang terdampak sekali dengan kenaikan tersebut, karena tadi BLU mereka nggak dapat, gitu kan ya, harga barang naik. Makanya saya dorong Mas Gaib gini, Bang Gaib, kalau saya bilang sama kemarin waktu saya ketemu sama Kementerian SDM, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan juga, ketika ada harga barang yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di situ perlu hadirnya negara. Cocok. Apa yang dilakukan oleh negara adalah pemerintah harus melakukan operasi pasar, pemerintah memastikan bahwa harga barang ini turun seperti semula. Kalaupun naik dengan nilai kewajaran tertentu, ya kan? Tidak semerta-merta
mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena memang ada dampak daripada pencucian. Loh, sekarang ini kan kenaikan harga BBM kan hanya di 30-an%, tetapi yang terjadi apa? Harga transportasi ongkos naik sampai 100% bahkan. Ya. Terus untuk harga barang juga di atas 50%. Nah, ini yang saya kira pemerintah harus hadir. Saya selalu mendorong, pemerintah, lo harus hadir dong. Ketika harga barang ini sudah terlalu tinggi, maka kalian harus segera melakukan operasi pasar. Karena ini tadi untuk membantu masyarakat desir 5 dan 6 yang memang sangat terdampak. Itu yang saya kira perlu kita dorong bersama nih Bang Goib, dan juga para pemirsa Trijaya FM, sama-sama kita kawal lah, termasuk juga penyaluran BLT yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itu Bang Goib. Mas Hamid, ini soal Perpres, revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 yang sampai sekarang belum keluar. Nah, kira-kira apa yang harus ditekankan dalam Perpres ini? Iya, saya kira ini sebenarnya saya menganalisa kenapa Perpres ini tidak terbit ya sampai sekarang, karena pemerintah masih galau. Pemerintah masih galau. Kenapa saya bilang pemerintah masih galau? Karena pembatasan ini pasti tadi saya bilang akan berdampak terhadap masyarakat. Ketika pemerintah tegas misalnya menyatakan dalam revisi Perpres hanya untuk kendaraan roda 2, hanya untuk angkutan umum plat kuning, yang terjadi apa? Bahwa tadi kelompok-kelompok menengah ke bawah, kelompok-kelompok menengah, mereka akan mengalami kesulitan. Biaya hidup akan lebih meningkat lagi karena tidak bisa membeli BBM subsidi. Tadi akhirnya apa? Daya beli meningkat, perekonomian juga semakin tumbuh gitu kan, semakin menurun gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini tidak diberikan ketegasan, maka ini isunya akan beralih. Ini mau pakai CC berapa ya? Ini untuk siapa aja nih? Ini CC-nya ada yang 1.500, 1.400, 250, motor terus juga di bawah 150. Kan pemerintah galau sendiri. Mereka terus berhitung gitu. Belum lagi ini jadi akhirnya ini sekarang nih barang nggak jelas ada di mana nih revisi Perpres ini gitu kan ya. Harusnya di kementerian mana yang sekarang ini sedang melakukan evaluasi. Saya nggak ngerti ini kenapa tiba-tiba split ke sana ke sini, ini revisi Perpres ya, pindah kementerian ini kemudian itu, padahal kementerian itu tidak bertanggung jawab terhadap BBM, tidak bertanggung jawab terhadap energi. Kan jadi aneh saya kira. Harusnya di SDM ya. Iya, main dia di Kementerian SDM, lari ke Kementerian Keuangan, ya kan ke Menko kan. Ini lebih jelas, ini ada satu kementerian yang nggak ada hubungannya, tiba-tiba kok ada di dia gitu. Karena saya jadi bingung, ini apa urusannya. Tetapi itu kenapa saya bilang pemerintah masih galau ya, karena memang tadi ya banyak pertimbangan pemerintah dan dampak yang akan diberikan. Tetapi kalau tanpa ada ketegasan, tanpa ada kepastian, ini yang kasihan teman-teman Pertamina, Mas Gaib. Gitu. Kenapa? Ini kan mereka sedang melakukan uji coba, ya kan? Mereka melakukan pembatasan, tapi dasar hukumnya belum ada, ya kan? Ya mereka mencoba aja dulu terlebih dahulu. Karena kenapa? Ini kalau nggak dibatasin nih, dia bilang nih nanti nih akan dry nih di bulan Oktober, November. Nah, itu lebih susah lagi. Kalau dry nanti kita nggak dapat BBM, aduh nanti repot lagi masyarakat. Kalau ada pengacara jahil di class action tuh. Nah, ya kan? Iya, kasihan Pertamina mesti disupport sebenarnya dengan payung hukum ya. Betul, dengan perlu ada payung hukum. Payung hukumnya seperti apa? Saya kemarin ngomong sama Pak Saleh juga, Pak Saleh teman-teman BPHJ yang nguarin gitu kan ya untuk ada SK atau apa. Tapi kan lagi-lagi kembali bahwa itu adalah terkait dengan belum ada regulasi ataupun yang memayungi kebijakan tersebut gitu loh. Ini yang saya kira pemerintah kalau memang serius, ayo dong segera terbitkan gitu kan ya, biar semuanya juga jelas. Terus kalaupun memang nggak mau dibatasin, ya udahlah tambah kuota sampai akhir tahun kok, tinggal beberapa juta, berapa bulan lagi, misalkan November, Desember ditambah lah. Kan duitnya kalau masih ada misalnya duitnya kan, ya kalau enggak ya Pertamina lo ini dulu deh nggak apa-apa, nanti diganti sama pemerintah. Yang pasti ada kepastian supply bagi masyarakat. Itu yang saya sangat tekankan. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita kehabisan barang, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM karena kuotanya sudah habis. Tapi kalau bicara stok, kan stok ini aman. Teman-teman Pertamina sudah bilang stok kita 15 hari kok untuk Pertalite masih banyak. Secara stok aman, tetapi kan bicara kuota ini yang nggak aman gitu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, dan pemerintah perlu mengambil satu kebijakan agar masa depan dan kejelasan daripada pembatasan kuota ini. Kalau nggak seperti yang tadi saya bilang, bagai cerita lama berulang kembali di 2003. Mas, ada teman saya bilang ini Pertamina dibiarkan begitu aja, operator rasa regulator. Jadi diserang sana sini, padahal dia hanya operator ya, hanya pelaksana sebenarnya, bukan
bukan Iya, regulator. ya itu kasihannya teman-teman Pertamina gitu. Mereka mau benar-benar baik, berusaha, ya tapi akhirnya kan ada yang iseng. Dan tapi ini memang harus dilakukan oleh mereka. Pembatasan dengan berbagai macam acara My Pertamina atau apapun, saya kira memang mau tidak mau dilakukan. Jadi sekarang ini kan proses pendataan terlebih dahulu ya, pendataan. Nanti ke depan baru akan jauh lebih mudah lagi bagi teman-teman Pertamina ketika datanya sudah siap, maka secara aktualisasi ketika peraturan sudah ada ya mereka akan jauh lebih mudah Oke. dalam menjalankannya. Jadi buat teman-teman pendengar Trijaya atau Anda yang mendengarkan kita dan menonton kita, dibantulah Pertamina dengan My Pertamina untuk memasukkan data kendaraan kita, karena tujuannya adalah untuk supaya subsidi ini tepat sasaran memang untuk Anda gitu. Jadi bukan untuk orang lain atau orang-orang yang mampu yang sebenarnya tidak berhak membeli BBM bersubsidi. Yang harusnya dia beli BBM yang non subsidi, walaupun yang non subsidi pun sebenarnya juga disubsidi oleh negara. Jadi ini udah baik sekali nih Pertamina maupun pemerintah, dan kita minta juga pemerintah khususnya SDM juga lebih tegas dan menunggu perpres itu kapan keluar. Banyak sekali pertanyaan. Pak Engge, bentar saya koreksi sedikit bahwa negara tidak memberikan subsidi untuk non subsidi, untuk BBM non subsidi, tetapi yang memberikan subsidi adalah Pertamina. Oh, Jadi, Pertamina ya beli ya? Oh iya. Pertamina kalau negara kan hanya kepada kompensasi sama subsidi aja. Oh, kompensasi. Tapi kalau ya. untuk JBKP dan JBT, kalau untuk JBU yaitu Pertamina sendiri kebijakan. Oke. Ya, thank you Pertamina. Ini banyak sekali pertanyaan, cuman saya mau ke Mas Igun dulu. Pak Saleh udah join? Ini katanya mau ngasih pertanyaan, nanti ada buat Pak Saleh juga. Udah. Terima Udah, saya ke Mas Igun dulu nih sebelum pertanyaan. Yuk, lanjut. Mas Igun, masih standby ya? Masih standby. Mas, jadi harapannya buat teman-teman ojek online, Perpres itu jelas menyebutkan bahwa adanya kekhususan buat para ojek online gitu ya, maupun ojek pangkalan, pokoknya ojek lah gitu ya. Oh ya, itu yang kita harapkan seperti itu ya. Dalam Perpres itu jelas, di situ detail bahwa yang berhak mendapatkan subsidi itu di roda 2, ya kan, maupun khususnya para pengemudi transportasi. Ojek, roda 2 juga, ya kan. Oke. Ya, nanti kalau Pak Saleh maupun Mas Mamit diminta untuk, kalau Pak Saleh pasti ikut bahas, Mas Mamit diminta untuk dikonsultasikan ke para pengamat, bisa disampaikan juga nih isi hati dari teman-teman ojol. Oke, ini saya ada pertanyaan ya dari banyak sekali. Dari Herianto, sore, subsidi cukup motor mobil. Selain itu, mobil pribadi tidak boleh pakai Pertalite. Subsidi kesehatan jauh lebih penting buat kami. Saran saya nih ya. Terima kasih Mas Haryanto. Kemudian dari Rudi, penjelasannya mudah-mudahan yang jelas sekali penjelasannya dari Rudi ya, Pak Rudi di Jakarta. Jelas sekali penjelasannya, mudah-mudahan yang demo mendengar sehingga bisa berpikir untuk kemajuan negara Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Dari Heri di Bintaro, penjelasan Pak Maman mantap. Dari Mang Agut di Kincron, Bandung, saya puluhan tahun jual gorengan, gak keberatan BBM naik, tapi saya keberatan kalau BBM buat kami dipakai orang kaya. Dari Jejen di Buah Batu, banyak sekali orang Bandung yang dengerin nih. Mobil saya di atas 2000 cc. Jijik sekali melihat golongan sekelas saya antri di barisan Pertalite. Nah ini tadi ya yang kata Kang Maman, patologi sosial, penyakit sosial, orang kaya tapi mentalnya seperti orang miskin. Ini Pak Jejen nih dahsyat nih ya berarti ya. Terima kasih Pak Jejen. Pak Jejen pasti mobilnya belinya Pertamax Turbo. Dapat hadiah umroh tuh ya kalau belinya banyak ya. Umroh, mobil ya. Kemudian dari Sri Astuti di Batu Nanggal, Bandung lagi nih. Waduh, ini orang di Bandung siarannya nyampe desa-desa di Bandung kali ini. Saya mompreneur newcomer, baru kali ini terdampak kenaikan BBM. Ternyata
Nggak mudah hidup saya sebagai kepala keluarga yang jungkir balik cari uang buat keluarga. Di jalanan aja pendapatan sudah terkuras BBM. Tolonglah kaum borjuis, kalian ditakdirkan berlebih harta tapi mental miskin kayak kaum sudra. Oke, ini suara Ibu Sri Astuti, harus saya bacakan. Seorang mompreneur berarti dia hidup sebagai kepala keluarga, jadi single mother ya. Semoga Ibu Sri dimudahkan dan diberi kesabaran dan rezeki yang banyak, amin. Kemudian dari mana nih? Bu Titi, Trijaya, tanyakan dong, katanya subsidi biar tepat sasaran makanya harga dinaikkan. Yang dimaksud tepat sasaran tuh yang seperti apa? Karena mau beli Pertalite saja kayaknya stoknya nggak ada. Oke, nanti Pak Saleh jawab nih, yang tepat sasaran tuh yang kayak apa? Tadi dijelaskan oleh Pak Maman, jangan sampai pengalokasian atau perpindahan subsidi dari subsidi barang ke subsidi yang tepat sasaran ini justru tidak tepat sasaran juga karena datanya yang belum lengkap. Kenapa BBM Pertalite sekarang lebih boros, cepat habis dibanding sebelum ada kenaikan? Nah ini Mas Mamit nih. Saya juga awalnya merasakan itu, mau beli Pertalite itu kok cepat habis sih ya, karena memang kalau belinya harganya misalnya kita beli 100.000, yang tadinya dapat berapa liter gitu kan jadi berkurang, ya pasti lebih cepat habis sih. Cuman Pertamina udah menjamin bahwa tidak ada pengurangan kualitas ya. Kita harus, kalaupun warnanya beda itu karena perwarna untuk membedakan mana Pertalite mana Pertamax. Udah kayak Mas Pertamina saya ini. Cuma kira-kira begitulah kira-kira ya. Kira-kira. Karena tidak mungkin Pertamina mengurangi kualitas dan itu sangat membahayakan ketahanan dan keamanan negara tuh kalau dia berani mengurangi itu, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi nggak bisa sembarangan, pasti harus izin pemerintah kalau mau dikurangi. Kemudian satu lagi sebelum saya kembali ke narasumber, bagaimana pengawasan BBM